Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid bi lisani wahdi bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa MCA manapun antum berada semuanya. Seperti biasanya di pertemuan kali ini kita membahas mengenai biografi para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara singkat, sehingga kita mengenal bagaimana perjuangan para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal sosok para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin selama ini kita jarang mengetahuinya atau jarang mengkajinya. Adapun yang hari ini insya Allah akan kita bahas atau kita baca biografinya, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dia ini juga salah satu sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi petunjuk bagi kaumnya untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tufail bin Amr ad-Dawsi sayyidu qabilati Dawsin fil jahiliyah. Beliau Tufail bin Amr ini adalah salah satu pemimpin dari qabilah Daus, ya, suku namanya suku Daus. Di zaman jahiliyah beliau adalah pemimpin daripada kaum tersebut. Wa syarifun min asyrafil arabil marmutin. Beliau juga termasuk daripada orang yang terkemuka di kalangan Arab yang di saat itu, orang yang diistimewa, orang yang terkemuka, orang yang dihormati. La tanzilu lahu qidrun an narin wa la yusadu lahu babun amama tariqin. Beliau adalah seorang yang mana rumahnya itu atau dapurnya itu wajannya tidak pernah terlepas dari api. Maknanya selalu memberikan makanan, selalu menerima tamu. Makanya di sini dikatakan wala yusadullahu babun amama tariqin. Rumahnya, pintu rumahnya itu tidak pernah tertutup, hanya terbuka. Jadi seorang pemimpin, seorang ketua suatu kabilah, rumahnya terbuka untuk siapapun. Dapurnya tidak pernah berhenti, selalu ngasih makan, ya, nyediakan buat tamu dan segala macamnya. Yut'imul ja'i, beliau adalah seorang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, ya, orang-orang yang tidak punya diberikan makan oleh beliau. Wa yu'aminul khaif, selalu memberikan keamanan terhadap orang-orang yang merasa takut. Nah, ini luar biasa contoh sebagai seorang pemimpin. Wa yujirul mustajir, beliau adalah seorang yang selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta tolong kepada beliau. Nah, ini luar biasa sesosok pemimpin suatu kabilah.
Wa huwa ila dzalika adibun aribun labibun. Di samping itu semua, ya, dengan kedermawanan beliau, dengan ketegasan beliau, ya, dengan lemah lembutnya beliau adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang agung. Juga beliau adalah seorang yang cerdas, ya, lagi bijak. Wa sya'irun murhaful hissi raqiqu syu'uri basirun bihulmil bayani wa murhi haitsu taf'alu fihi kalimah fi'la sihat. Selain itu juga beliau adalah seorang penyair yang sangat handal. Kalimat-kalimat syairnya itu sangat lembut dan sangat menyentuh, sehingga dikatakan bahwasanya syairnya itu dapat menyihir para pendengarnya. Saking indahnya syairnya yang beliau karang ini. Nah, di sini akan diceritakan selanjutnya mengenai awal mula hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada sahabat yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ghadara Tufail manazila qaumi fi Tihamah mutawajjihan ila Makkah. Suatu hari Sayyidina Tufail ini beliau pergi, ya, pergi bermusafir dari negerinya, ya, di Tihamah mutawajjihan ila Makkah, menuju ke Makkah. Warahasira dairatun bainar Rasulil Karim sallallahu alaihi wa kuffari Quraisy, yang mana di saat itu sedang terjadi pertengkaran yang sengit antara kafir Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun yuridu an yaksiba li nafsi al-ansar wa yajdiba li hizbi al-arwan. Semuanya menginginkan Tufail ini menjadi penolongnya atau berada di grupnya, ya. Nah, satunya merasa benar orang kafir Quraisy ini. Kenapa? Karena tahu Sayyidina Tufail ini adalah seorang pemimpin di kabilahnya, seorang ketua, seorang yang dipandang, sehingga kalau misalkan diambil oleh mereka bisa memperkuat daripada suku mereka atau gerombolan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi yad'u li rabbih wasilahu al-iman wal haq. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta diberikan senjata, dan senjatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-iman wal haq. Keimanan yang kuat dan kebenaran yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak takut kalaupun pemimpin mereka diambil, pemimpin suatu kabilah yang besar diambil oleh mereka menjadi pengikut mereka, Nabi tidak takut karena Nabi memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kuffaru Quraisy yuqawimuna da'watahu bi kulli silahin wa yasudduna an-nasa anhu bi kulli wasilatin. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy di saat itu mereka mengumpulkan kekuatan dengan segala macam cara. Mulai dari persenjataannya mereka persiapkan, mulai daripada mempengaruhi orangnya mereka lakukan dengan segala cara, ya, cara yang baik ataupun cara yang buruk mereka lakukan. Untuk apa? Untuk mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajada Tufail nafsahu yadkhulu fi hadhihi al-ma'rakah ala ghairi uhbatin wa yakhudhu ghimaraha an ghairi kasrin. Namun Tufail ini mendapati dirinya beliau masuk ke dalam pertempuran yang sengit ini tanpa beliau rasakan dan tanpa beliau tidak ada tujuan untuk masuk ke dalam hal tersebut. Namun ketika beliau datang ke Makkah, mau tidak mau beliau berada di dalam pertempuran yang sengit ini tanpa beliau memang bertujuan untuk itu. Tidak. Datang ke Makkah, ternyata sedang ada pertengkaran yang sengit antara orang kafir Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa lam yaqdam ila Makkah li hadzal gharad wa la khadara lahu amru Muhammadin wa Quraisy qabla dzalika ala balin. Beliau ini datang ke Makkah tak tahu, bukan atas tujuan untuk ikut kafir Quraisy atau untuk ikut Rasulullah. Tidak ada tujuan itu sama sekali dan tidak terpikir bahwasanya sedang terjadi pertengkaran yang sengit antara orang kafir Quraisy dengan Rasulullah. Wa min huna
karena Tufaili Amr bin Dawsi ma'a hadhihi sirah hikayatun la tunsa fanastami' ilaiha fa innaha min ghara'ibil qisas. Dari kejadian ini terdapat satu kisah yang menarik, satu kisah yang ajaib, ya, yang tak bisa dilupakan, kejadian yang dialami oleh Tufail Ad-Dawsi, yang mana beliau notabene di saat itu adalah orang kafir, belum masuk ke dalam Islam, datang ke Makkah bukan untuk tujuan untuk mengenal Nabi, namun di situ datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya? Kisah ini yang menceritakan ya Sayyidina Tufail sendiri. Karena sini dikatakan haddatsa Tufail qala qadimtu Makkah fama in ra'ani sadatu Quraisy hatta aqbalu alayya farahabu bi akrama tarhibin wa anzaluni fihim azza manzilin. Aku datang ke Makkah, ya, masuk ke kota Makkah, aku melihat para pembesar-pembesar Quraisy ini, mereka menyambut aku, menghormati aku, ya, memberikan selamat ahlan wa sahlan dan segala macam. Mereka semua memberikan aku tempat, ya, yang baik, yang bagus, disambut luar biasa oleh para pembesar kafir Quraisy ini. Karena tahu ini adalah seorang pemimpin yang memiliki kabilah yang banyak. Tsumma ijtama'a ilayya sadatuhum wa kubara'uhum. Kemudian para pembesar-pembesarnya itu duduk bersama Tufail ini, seraya mereka mengatakan, ya Tufailu, innaka qad qadimta biladana wa hadzal rajulu alladhi yas'umu annahu nabiyyun qad afsada amrana wa mazzaka syamlana wa shattata jama'atana. Wahai Tufail, sesungguhnya engkau ini telah datang ke negeri kami, sedangkan orang yang mengaku bahwasanya dirinya itu seorang nabi, dia telah merusak daripada tatanan persaudaraan kami. Dia telah mencapik-capik daripada jamaah kami atau gerombolan kami. Wa nahnu innama nakhsha an yahilla bika wa bi za'amatika fi qaumika ma qad halla bina. Kami ini takut nanti engkau mengalami hal yang sama seperti yang kami alami. Akhirnya engkau kaummu dipecah belah oleh orang yang mengaku nabi ini, yaitu Rasulullah. Akhirnya engkau nanti akhirat itu dicapik-capik kaummu, dirusak, di ini, di segala macam. Katanya orang-orang kafir. Fala tukallimar rajul. Maka jangan engkau berbicara sama orang tersebut. Wala tasma'anna minhu syai'an. Jangan sekali-kali engkau mendengarkan daripada ucapannya. Ini sedang didoktrin sama pembesar-pembesar kafir Quraisy. Fa inna lahu qawlan kas-sihri yufarriqu bainal walad wa abihi wa bainal akhi wa akhihi wa bainaz zawjah wa zawjiha. Sesungguhnya dia memiliki ucapan seperti halnya sihir yang bisa merenggangkan atau memisahkan antara anak dengan ayahnya, memisahkan saudara dengan saudara yang lainnya, memisahkan antara suami dan istri. Didoktrin oleh para pembesar kafir Quraisy. Hingga Tufail ini mengatakan, fa wallahi ma zalu bi yaqussuna alayya min ghara'ibi akhbarihi wa yukhawifunani ala nafsi wa qaumi bi ajaibi af'alihi hatta ajma'tu amri ala alla aqtariba minhu wa alla ukallimahu aw asma'a minhu syai'an. Demi Allah, katanya Tufail ini, mereka ini para pembesar Quraisy ini selalu mendoktrin aku dengan kabar-kabar yang sangat aneh, kabar-kabar yang sangat ajaib mengenai Rasulullah. Mereka selalu menakut-nakuti aku dan kaumku dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, yang bisa menarik orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Hingga apa? Sampai aku ini berpikir untuk tidak mendekati orang tersebut dan tidak berbicara serta tidak mendengarkan ucapan daripada orang tersebut, karena sudah terdoktrin. Walamma ghadawtu ilal masjid, namun mulai ini terjadi. Walamma ghadawtu ilal masjid litawafi bil Ka'bah, namun ketika suatu waktu aku pergi ke masjid, Masjidil Haram untuk tawaf, karena mereka orang-orang kafir di saat itu juga melakukan tawaf. Wa tabarruki bi asnamiha allati kunna ilaiha nahujju wa iyyaha nu'azzimu. Ya, aku mendatangi berhala yang diagungkan, ya, yang bersimpuh
mereka orang-orang kafir bersimpuh di sana dan minta doa dengan berhala tersebut. Hasyabtu fi udunayya qutnan khaufan min an yulamisa sab'i syai'un min qawli Muhammadin. Ketika aku hendak menuju ke masjid ya untuk beribadah itu, untuk tawaf, karena saking takutnya gara-gara doktrin yang tadi dimasukkan oleh orang-orang kafir, beliau ini bawa kapas disumpel kedua telinganya. Supaya apa? Supaya tidak mendengar daripada ucapannya Rasulullah. Dia takut karena ditakut-takuti ini bahwasanya ucapannya ini bisa menyihir. Lakin lima indakhaltul masjid hatta wajadtuhu qa'iman yusalli 'indal Ka'bah sholatan ghaira sholatina. Namun ketika aku masuk ke dalam masjid, aku dapati orang tersebut sedang berdiri melakukan sholat di depan Ka'bah. Sholatan ghaira sholatina. Sholatnya beda dengan sholat kami, katanya Sayyidina Tufail. Wa yata'abbadu ibadatan ghaira ibadatina. Ya, ibadahnya beda dengan ibadah kami. Fa asarani manzarahu. Ya. Maka membuat aku heran dan penasaran apa yang aku lihat ini. Wahazzat ibadatuhu, ibadahnya ini mengguncang diriku, mengguncang jiwaku. Wajadtu nafsi adnu minhu syai'an fa syai'an ala ghairi qasdi minni hatta asbahtu qariban minhu. Dan aku dapati diriku ini semakin detik semakin mendekat kepada orang tersebut tanpa aku rasa, tanpa aku sadari aku itu mendekat. Padahal tadi dia bersumpah untuk tidak mendekat kepada orang tersebut, tapi tanpa disadari melihat ibadahnya Nabi, melihat sholatnya Nabi, itu secara tanpa disadari dia mendekat sampai mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aballahu illa an yasila ila sam'i ba'dun mimma yaqul fa sami'tu kalaman hasana. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kecuali memperdengarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke telingaku, sehingga aku mendengarkan ucapan yang sangat indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qultu fi nafsi, maka setelah itu beliau mengatakan di dalam dirinya, mengatakan kepada dirinya, takilat ka ummuka ya Tufail, ya, engkau ini sungguh mengherankan wahai Tufail. Innaka la rajulun labibun syairun, engkau ini adalah seorang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang pintar, seorang penyair yang handal. Wa ma yakhfa 'alaikal hasanu minal ghabih, bahwasanya sesuatu yang baik itu tidak akan tertutupi dengan yang buruk. Maknanya beliau ini tahu, engkau ini tahu, dia sedang bicara dengan dirinya, engkau ini tahu mana yang baik, mana yang buruk. Fama yamna'uka an tasma'a minar rajuli ma yaqul, lalu apa yang menjadikan engkau ini tercegah untuk tidak mendengarkan ucapan orang tersebut? Fa in kana alladhi ya'ti bi hasanan qabiltahu wa in kana qabihan taraktahu. Kalau misalkan yang engkau dengarkan ini sesuatu yang baik, maka engkau terima. Tapi kalau misalkan ucapannya itu buruk, maka tinggalkanlah. Beliau mengatakan dalam dirinya seperti itu. Qala Tufailu, maka Tufail ini mengatakan, "Tsumma makathu hatta insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitihi fatabi'tuhu hatta idza dakhala darahu dakhaltu alaihi." Beliau diam di masjid tadi memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah pulang ke rumahnya. Ketika beliau pulang diikuti oleh Sayyidina Tufail ini. Nabi masuk ke rumahnya, beliau mengetuk pintu rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqultu, maka Sayyidina Tufail mengatakan, ya Muhammad, inna qaumaka qad qalu li anka kadza wa kadza, fa wallahi ma barihu yukhawifuni min amrika hatta sadattu udhunayya bi qudnin li alla asma'a qaulak. Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu ini telah mengatakan kepada aku begini, sebagaimana yang didoktrin para pembesar Quraisy. Fa wallahi ma barihu yukhawifuni, demi Allah mereka ini terus-menerus menakut-nakuti aku mengenai perkaramu, ya, mengenai perbuatannya, ya, mengenai ucapannya dan segala macam halnya, sampai aku ini saking takutnya aku tutup telingaku ini dengan kapas.
Thumma aballahu illa an yusmi'ani syai'an minhu fawajadtuhu hasanan fa'arid alayya amraka. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kecuali memperdengarkan ucapanmu ini ke telingaku. Maka Sayyidina Zubair mengatakan, kalau begitu tunjukkan kepada aku mengenai perkaramu. Fa'arada alayya amrahu, maka diberikan penjelasan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang Islam, diberikan nasihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Islam, dan diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qara'a ali surat al-Ikhlas wal Falaq, dan juga beliau Rasulullah membacakan di hadapannya Sayyidina Tufail ini surat al-Ikhlas sama surat al-Falaq. Fa wallahi ma sami'tu qawlan ahsana min qawli wa la ra'aitu amran a'dala min amri. Demi Allah, aku tidak mendengar ucapan yang lebih indah daripada ucapannya, dan aku tidak melihat suatu kebijaksanaan, keadilan yang lebih adil dan lebih bijaksana daripada perkaranya. Setelah itu, inda dzalika basattu yadi lahu wa syahidtu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa dakhaltu fil islam. Setelah itu aku julurkan tanganku dan aku di situ mengucapkan dua kalimat syahadat, menjawab panggilannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Tufail, kemudian beliau masih cerita lagi perjalanannya beliau setelah masuk ke dalam Islam. Tsumma aqamtu fi Makkah zamanan ta'allamtu fi umur al-Islam wa hafidtu fi ma tayassara li min al-Qur'an. Kemudian setelah itu aku berdiam atau tinggal sejenak di kota Makkah. Aku memperdalam perkara-perkara Islam dengan Rasulullah SAW, dan aku menghafal sedikit menghafal sedikit tentang Al-Quran atau surat-surat Al-Quran. Walamma azamtu 'ala al-audah ila qaumi. Setelah itu, ketika aku ada niatan untuk kembali kepada kaumku, untuk mengajak ke dalam Islam, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini imru'un muta'un fi ashirati wa ana rajulun ilaihim wa da'ihim ilal Islam. Fad'ullaha an yaj'ala li ayatan takunu li 'aunan fi ma ad'uhum ilaihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang baik, orang yang ditaati oleh keluargaku, orang yang ditaati oleh kaumku. Dan sekarang aku ingin kembali kepada mereka dan ingin mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Maka doakanlah, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan aku ada tanda, yang mana tanda itu bisa menolong aku atau bisa menguatkan aku untuk mengajak mereka ini ke dalam memeluk Islam. Faqala Allah maj'al lahu ayah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Sayyidina Tufail ini, ya Allah, jadikanlah Tufail ini sebagai tanda, diberikan tanda. Fakharajtu ila qaumi hatta idza kuntu fi mawdi'in musyrifin ala manazilihim waqa'a nurun fi ma baina 'ainayya mithlul misbah. Sehingga ketika beliau ini berjalan di rumah-rumah mereka, timbul cahaya yang bersinar dari kedua mata beliau. Dari antara dua mata beliau ini timbul cahaya, sebagaimana yang tadi dapat doa dari Nabi, tanda. Tapi ketika itu Sayyidina Tufail mengatakan, Allah maj'alhu fi ghairi wajhi. Dia minta doa, ya Allah, jangan engkau jadikan tanda ini di wajahku. Mengapa? Fa ini akhsha an yadhunnu anna uqubatun waqa'at fi wajhi li mufaraqati dinihim. Karena aku takut nanti kaumku ini mereka menyangka bahwasanya ini adalah satu siksa, satu adab karena aku keluar dari agama mereka. Fatahawwala nuru fa waqa'a fi ra'si sauti. Maka dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya tersebut, tadinya di kepalanya, sekarang di kepala tongkatnya. Dia ini punya tongkat di kepala, di ujung kepalanya ini mengeluarkan cahaya. Faja'alan nasu yatara'auna dzalika nuru fi sauti kalgindilil mu'allaq. Sehingga orang-orang itu melihat tongkatnya Sayyidina Tufail ini seakan-akan di atasnya ada lampu yang sangat terang. Wa ana ahbitu ilaihim minatsaniyah, dan aku kemudian turun berkecimpung dengan mereka dan bahagia. Falamma nazaltu atani abi.
setelah aku sampai ke kaumku dan aku bertemu dengan ayahku. Wakana syaikhan kabira, dan ayahku ini umurnya sudah sangat tua. Fakultu ilaika anni ya abadi falastu minka walasta minni. Ya. Wahai ayahku, sekarang sudah tidak ada hubungan aku dengan engkau ya. Kamu, aku. Aku bukan dari engkau dan engkau bukan dari aku. Era ayahnya. Kalau walima ya bunaya, mengapa begitu wahai anakku? Maka dijawab oleh Sayyidina Tufail, laqad aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku telah masuk ke dalam Islam dan aku telah mengikuti agamanya Muhammad. Qala ay bunaya dini dinuk. Maka apa jawaban ayahnya? Ini baru mengucapkan hal tersebut. Agamaku adalah agamamu. Maknanya ayahnya ingin masuk ke dalam Islam. Idhab waghtasil wa tahhir thiyabaka tsumma ta'ala hatta u'allimaka ma 'allimtu. Kalau begitu, engkau sekarang pergi mandi, bersihkan badanmu, kemudian engkau ke sini, aku akan ajarkan apa yang selama ini diajarkan oleh Rasulullah. Ya, jadi beliau ayahnya mandi, kemudian masuk ke dalam Islam. Setelah itu tsumma ja'at zaujati. Lama datang istrinya dan mengatakan hal yang sama. Ilaiki ani falastu minki walasti minni. Ya. Engkau beda dengan aku. Ya, aku bukan dari engkau bukan dari aku. Ke istrinya tanya lagi, "Walima, kok bisa begitu? Aku ni istrimu." Bi abi anta wa ummi farraqa baini wa bainaki al-Islam. Ya. Telah memisahkan diriku denganmu, yaitu Islam. Maknanya aku ini sudah Islam, kamu ini belum. Jadi kita terpisah. Fakat aslam tu taba'tu dina Muhammad. Aku ini sudah Islam dan mengikuti agamanya Muhammad. Qalat fadini dinuk. Maka kata istrinya, kalau begitu agamaku ini juga agamamu. Qultu fadhhabi fatatahhari min ma'il syarra. Ya, kalau begitu engkau pergilah dan mandi bersih-bersih dari air disyarra. Disyarra ini berhala milik kabilah Ad-Daws ini tadi yang mereka sembah. Di sekelilingnya ini ada air yang mujur. Fakultu faqalat, maka sang istri tadi mengatakan bi abi anta wa ummi atakhsha 'ala sibyati syai'an min disyara. Ya. Apakah engkau ini takut kepada seorang wanita yang kecil, maksudnya kepada istrinya dari suatu dari disyara. Disyara ini adalah berhala yang mereka agungkan. Maka Sayyidina Tufail ketika dikatakan seperti itu marah, taban lagi walidhi syara, ya, celaka engkau dan celaka berhala tersebut. Qultu lagi idhabi waghtasili hunaka ba'idan anin nas. Aku katakan kepada engkau ini pergi dan berbersih di sana, karena di sana itu jauh dari manusia, jauh dari orang-orang, sehingga orang-orang ini tak tahu, ya. Wa ana dhaminun laki an la yaf'ala hadzal hajarul asam syai'an, dan aku yang akan menjamin bahwasanya berhala tersebut, patung tersebut tidak akan membuat engkau atau tidak akan mencelakakan dirimu. Ya, karena beliau sekarang sudah tahu berhala ini tidak bisa apa-apa. Fadhahabat wa tasalat. Ya, akhirnya sang istrinya itu pergi dan mandi, kemudian datang lagi kepada suaminya itu Sayyidina Tufail, fa'aratu alaihi al-Islam fa aslama. Kemudian aku ajarkan beliau Islam dan aku ajak masuk Islam, dan akhirnya beliau masuk ke dalam Islam. Tsumma da'awtu dausan fa'abta'u alayya illa Aba Hurairah fakana asra'an nasi Islama. Kemudian setelah itu aku mulai dakwah kepada kaumku, sukuku atau suku Daus tadi, dan mereka mengulur-ngulur, istilahnya tidak menerima daripada dakwahnya Sayyidina Tufail untuk masuk ke dalam Islam, terkecuali Sayyidina Abu Hurairah. Beliau ini cepat, ketika diajak langsung masuk ke dalam Islam. Faqala Tufail, maka Sayyidina Tufail mengatakan ketika setelah beliau berdakwah, fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa ma'i Abu Hurairah. Setelah beliau berdakwah, beliau kembali lagi ke Makkah dan beliau membawa Sayyidina Abu Hurairah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada aku, "Ma waraka ya Tufail?" Siapa yang berada di belakangmu wahai Tufail?
Fakultu gulubun, bagaimana? Maksudnya mawaraka ya Tufail, ya. Apa yang terjadi kepadamu? Ya, bagaimana dakwahmu? Ditanya oleh Nabi. Fakultu gulubun alaiha akinnatun wa kufrun syadidun. Maka beliau mengatakan, sungguh ya Rasulullah, aku dapati mereka ini hatinya itu sangat keras dan dipenuhi dengan kekafiran yang sangat amat kuat. Laqad ghalaba ala Dausin al-fusuq wal isyan. Sungguh suku Daus ini telah terselimuti dengan kemaksiatan dan kefasikan, sehingga sangat sulit untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Ketika mendengar hal tersebut, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a wa shalla wa rafa'a yadahu ila sama. Beliau bangun, mengambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, "Falamma ra'aitu kadzalika khiftu an yadwa ala qaumi fayahliku." Maka di situ aku takut. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kaumku yang buruk hingga akhirnya kaumku nanti akan musnah. Faqultu wa qaumah. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ya wahai kaumku, seperti jangan sampai didoakan yang buruk kaumnya ini. Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yaqul. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang dibayangkan oleh Sayyidina Abu Hurairah di saat itu. Beliau justru mendoakan Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Daus. Berikanlah kepada hidayah kaum Daus dan berikanlah hidayah kepada kaum Daus. Tsumma iltafata ila Tufail. Kemudian Rasulullah menghadap lagi kepada Tufail seraya mengatakan, irja' ila qaumika warfiq bihim wad'uhum ila Islam. Sekarang engkau kembali lagi kepada kaummu dan ajak mereka dengan lemah lembut kepada ajaran Islam. Qala Tufail, maka Sayyidina Tufail mengatakan, falam azal bi ardi Dausin ad'uhum ila Islam hatta hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Dan setelah kejadian itu aku menetap di negeri Daus, ya, negeri yang didiami oleh suku Daus itu tersebut, dan aku mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam sampai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa madad Badrun wa Uhudun wal Khandaq, ya, aku mengalami dengan yang namanya perang Badar bersama beliau, perang Uhud, perang Khandaq. Faqadimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i 80 baitan min Dausin aslamu wa hasuna islamuhu. Kemudian aku setelah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dan membawa 80 kakak, 80 keluarga yang telah masuk ke dalam Islam. Fasurra bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira denganku atau gembira dengan kami. Wa ashama lana ma'al muslimina min ghanaimi Khaibar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanaim, harta rampasan kepada mereka, hadiah. Nah, Nabi senang diberikan mereka ini hadiah. Fakulna, maka mereka mengatakan, yaitu Sayyidina Tufail dan kaumnya, ya Rasulullah, ij'alna maimanataka fi kulli ghazwatin taghzuha waj'al syi'arana mabrurun. Ya Rasulullah, jadikanlah kami ini sebagai sayap juangmu ketika perang. Ya, jadi minta dijadikan sebagai prajuritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doakanlah kami supaya syiar kami ini diterima. Qala Tufailu thumma lam azal ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fatahallahu alaihi Makkah. Ya, sehingga cerita beliau Sayyidina Tufail ini menetap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasulullah sampai dibukanya lagi Fathu Makkah. Faqultu, maka setelah itu ya beliau mengatakan lagi, ya Rasulullah, ya, ini luar biasa semangat dakwahnya. Ya Rasulullah, ib'athni ila dzil kafaini sanami Amr bin Hamamah hatta ahriqu. Ya Rasulullah, berikanlah aku izin untuk aku menghancurkan atau membakar daripada dzil kafain. Dzil kafain ini adalah berhalanya Amr bin Hamamah. Untuk aku bakar berhala tersebut, untuk aku hancurkan. Fa'adina Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Sayyidina Tufail untuk
menghancurkan berhala tersebut. Fasara ila sanami fi sariyatin min qaumih. Maka di saat itu Sayyidina Tufail berjalan menuju ke berhala tersebut dalam keadaan diam-diam. Falamma balaghahu wa hamma bi ihraqi ijtama'a hawlahu an-nisa'u war-rijalu wal-atfalu yatarabbasuna bi syarr wa yantadhiruna an tas'abahu sa'iqatun in huwa nala dzal kafaini bidurrin. Ya. Namun ketika sampai ke tempat tersebut dan ingin menghancurkan berhala tersebut atau membakar tersebut, mereka dapati di situ sedang berkumpul kaum lelaki, wanita, anak-anak. Mereka semua berada di situ dan menunggu daripada bahaya tersebut. Ya, jadi sudah tahu ada yang mau menghancurkan daripada berhalanya tersebut. Lakinat Tufaila akbala ala sunami ala masyhadin min ubadi. Namun Sayyidina Tufail ini cerdas, tidak bodoh. Beliau datang ke berhala tersebut, beliau menyamar seperti halnya pengikutnya orang-orang yang menyembah berhala. Wa ja'ala yudrimun nara fi fuadihi. Ya, beliau berjalan ini sedangkan hatinya ini terbakar melihat yang namanya kekufuran. Wa huwa yartajis. Dan di saat beliau berjalan mendekati berhala tersebut, seraya mengatakan, ya dal kafaini lastu min ubadika, wahai dal kafain. Dal kafain ini nama berhalanya tersebut. Aku ini bukan termasuk daripada hambamu. Miladuna aqdamu min miladik. Aku ini lahir sebelum engkau dilahirkan. Ini hasyautu nara fi fuadi. Aku telah menyalakan api ini di dalam hatiku. Ya, hatiku ini berkobar, hatiku ini membara untuk membakarmu. Wa ma in iltahamat tanur salama hatta iltahamat ma'aha ma tabaqa min asy-syirki fi qabilati Dausin fa aslama al-qawm jami'an wa hasuna islamu. Yang mana berhala ini adalah berhala yang disembah oleh kaum Daus. Akhirnya apa? Akhirnya sampai berhasil beliau menghancurkan berhala tersebut dan semua yang berbau kemusyrikan, hingga akhirnya kaumnya tersebut masuk ke dalam Islam berkat daripada dakwahnya Sayyidina Tufail. Setelah itu qala Tufail bin Amr an-Dausi ba'da dzalika mulaziman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qubila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jiwari rabbih. Kemudian beliau bersama Rasulullah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, mengikuti terus mulazim mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya perang ya zaman Nabi, belajar ya zaman Nabi, sholat ya zaman Nabi terus. Walamma alatil khilafatu min ba'di ila sahibi Siddiq. Ya, ketika kepemimpinan itu ya diteruskan oleh sahabatnya Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa ta'at Tufail nafsahu wa sayfahu wa waladahu fi ta'ati khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Tufail menyerahkan jiwanya, hartanya, anaknya di bawah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walamma nashibat hurubur riddah nafarat Tufailu fi tali'ati jayshil muslimin li harbi Musailamatil kadzdzab wa ma'ahu ibnu Amr. Ya, ketika datang masa peperangan, yaitu perang Ar-Riddah, ya, perang pemurtadan. Ya, yang di situ ada Musailamah al-Kadzdzab. Ya, mereka dia ini mengaku nabi. Terjadi peperangan tersebut, maka Sayyidina Tufail ini bersama dengan anaknya yang namanya Amr, pergi dan perang bersama atau memerangi daripada Musailamah al-Kadzdzab. Wa fi ma huwa fi tariqi ila al-Yamamah ra'a ru'ya. Ketika perjalanan ya menuju al-Yamamah ya untuk memerangi yang mengaku nabi ini Musailamah al-Kadzdzab ini, faqala li ashabi inni ra'aitu ru'ya fa'abiru hali. Aku telah bermimpi ya di perjalanannya itu. Aku telah bermimpi dan aku melihat di dalam mimpiku, tolong takwilkan, tafsirkan mimpiku ini. Bertanya kepada para sahabatnya. Faqalu wa ma ra'aita? Apa yang kau mimpi? Apa yang kau lihat di dalam mimpimu? Ra'aitu anna ra'si qad khaliqa. Yang pertama aku melihat di dalam mimpiku ini bahwasanya kepalaku ini telah dicukur. Ya. Wa anna ta'iran kharaja min fami. Dan burung ini keluar daripada mulutku.
Wa anna mar'atan adkhalatni fi batniha, dan aku melihat seorang wanita ini memasukkan aku ke dalam perutnya. Wa anna ibni Amr ja'ala yatlubuni hadithan lakinnahu hila baini wa bainahu, dan aku dapati anakku Amr ini mencari-cari aku, ingin mendatangi aku, namun ada penghalang antara diriku dan dirinya. Faqalu khaira, maka para sahabat yang lainnya itu mengatakan, oh ini tafsir yang baik, mimpi yang baik. Faqala ama ana, maka Sayyidina Tufail mengatakan, adapun aku, laqad awwaltuha, aku mentafsirkannya atau mentakwilkannya semacam ini. Amma hal qurasi fadzalika annahu yuqta. Adapun melihat rambutku ini dicukur, ya, itu bahwasanya kepalaku akan dipenggal. Wa amma ta'iru alladhi kharaja min fami fa huwa ruhi. Adapun burung yang keluar dari mulutku itu adalah ruhku yang keluar. Wa ammal mar'atu allati adkhalatni fi batniha fa hiya al-ardu tuhfaru li fa udfanu fi jawfiha. Adapun wanita yang memasukkan aku ke dalam perutnya, itu aku takwilkan bahwasanya aku akan dikebumikan di satu kuburan. Wa inilah arju an uqtala syahidan, dan aku berharap agar aku mati syahid di dalam peperangan ini. Wa amma talabu ibni li fa huwa ya'ni annahu yatlubu syahadah allati sa'ahdha biha idza alina Allah lakinnahu yudrikuha fi ma ba'd. Adapun tafsir atau takwilnya, anaknya itu meminta dirinya, ingin ikut kepada dirinya, itu aku tafsirkan bahwasanya anakku ini juga meminta supaya mati syahid jika Allah mengizinkan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan di saat itu, di saat peperangan itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan syahid kepada anaknya di peperangan yang lainnya. Wa fi ma'rakatil Yamamah abla sahabiyul jalil at-Tufail bin Amr ad-Dawsi a'zamal bala. Maka ketika di dalam peperangan Yamamah tersebut, beliau sahabat at-Tufail ini, beliau mendapati satu keguguran, ya, gugur syahid, dan mendapatkan tusukan, ya, atau siksaan yang sangat amat agung, atau yang sangat amat pedih. Hatta kharra sari'an syahidin ala ardil ma'rabah, sehingga beliau jatuh di dalam peperangan tersebut dan syahid. Wa amma ibnu Amr, adapun anaknya yang Amr tadi, famazala yuqatilu hatta akhanatul jirahu wa quti'at kaful yumna fa'ada ila Madinah mukhalifan ala ardil Yamamah abahu wa yadahu. Anaknya tetap terus berperang sampai tangannya itu, lengannya itu terputus, sehingga beliau kembali ke kota Madinah. Ayahnya meninggal dunia dan tangannya ini terputus. Jadi tidak meninggal dunia, mendapatkan siksaan, ya, kena pedang, ya, segala macam sampai lengannya ini putus, tapi beliau tidak meninggal dunia. Wa fi khilafati Umar bin Al-Khattab, ya, singkat cerita di sini ketika kepemimpinan khalifah itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dakhala alaihi Amr bin Tufail. Suatu hari Amr bin Tufail ini, anak daripada Sayyidina Tufail ini, datang kepada Sayyidina Umar, fa'utiya lil Faruqi bi ta'amin wan nasu julusun indahu fada'al qawm ila ta'amihi fatanaha Amrun anhu. Ketika itu dibawakan kepada Sayyidina Umar itu makanan, ya, diberikan makanan, ya, dibawai makanan sama Sayyidina Amr ini. Kemudian Sayyidina Umar memanggil orang-orang lain untuk makan bersamanya. Akhirnya Sayyidina Amr ini beliau mundur. Faqala lahul Faruq, maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Sayyidina Amr, malaka, kenapa kau ini? La'allaka ta'akharta 'ala ta'am khajilan min yadika. Apa karena sebabnya engkau ini mundur dari makanan ini karena engkau malu, tak punya lengan? Qala ajal ya Amirul Mukminin. Maka jawab Sayyidina Amr, ya wahai Amirul Mukminin, qala wallahi la adzuqu hadza ta'am hatta takhlitahu bi yadika al-maqtu'ah. Ya, demi Allah aku tidak akan mencicipi makanan ini sampai engkau ini makan bersama dengan tanganmu ini yang terputus. Ya, jadi memberikan semangat, ya, tidak mengasingkan orang yang seperti itu. Kalau wallahi ma fil qaumi ahadun ba'du bil jannah illa anta. Ya,
Sayyidina Umar membesarkan hatinya. Sayyidina Amr ini seraya mengatakan, demi Allah, tidak ada seorang pun yang anggota badannya itu sebagian di surga kecuali engkau. Tangannya terputus dalam keadaan perang melawan orang-orang kafir. Dhalla huruf syahadah yaluhu li amrin. Ketika mendengar ucapan Sayyidina Umar itu, semakin berkobar Sayyidina Amr ini untuk mendapatkan mati syahid. Dhalla huruf syahadah yaluhu li amrin mundu faraqa abahu. Ya, ketika setelah ditinggal oleh ayahnya itu, mulai beliau ini semakin membara ingin menyusul ayahnya mati dalam keadaan syahid. Falamma kanat ma'rakatul Yarmuk, ya, ketika setelah itu terjadi peperangan Yarmuk, badara ilayya Amrun ma'al mubadirin, maka buru-buru Sayyidina Amr ini mengikuti peperangan tersebut. Wa mazal yuqatilu hatta adraka syahadah allati mannahu biha abu, hingga akhirnya beliau gugur syahid di peperangan Yarmuk tersebut seperti yang diinginkan oleh ayah beliau, yaitu Sayyidina Tufail rahimahullah. Tufail bin Amr ad-Dawsi fa huwa syahidu wa abu syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Sayyidina Tufail dan merahmati Sayyidina Amr. Fa huwa syahid, beliau adalah orang yang syahid, wa abu syahid, dan ayah daripada orang anak yang meninggal dalam mati dalam keadaan syahid. Ya, jadi luar biasa perjuangannya sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Mulai dari mendapatkan hidayah sampai mereka dakwahnya mengajak kaumnya, sampai meninggalnya mereka itu selalu mencari yang namanya mati dalam keadaan syahid. Jadi tidak takut mati, luar biasa. Nah, ini kisah-kisah seperti ini yang bisa menambah keimanan kita di CES. Ya, mungkin saat ini kita takut mendengar kisah ini, menjadi tak takut lagi, semangat lagi, ya, untuk mempersiapkan kematian dan menambah daripada ketakwaan kita. Wallahu a'lam.